Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyono dari Prodi Agribisnis Hortikultura semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kelembagaan UKM Lumintu Trim. Yang pertama yaitu deskripsi produk, di mana produk yang diproduksi yaitu jahe instan. Jahe instan merupakan salah satu minuman kesehatan yang terbuat dari bahan utama rempah jahe yang berbentuk instan, cairan atau serbuk. Jahe instan merupakan salah satu cara pengolahan hasil pertanian yang mudah dilakukan. Kemudian deskripsi kegiatan usaha. Pada kegiatan produksi jahe instan dilakukan dengan cara semi modern, penghancur rimpang jahe menggunakan alat penghancur dan blender sebagai kegiatan proses produksi lain dilakukan secara tradisional. Produk jahe instan ini dihasilkan harus memenuhi parameter kelayakan minuman instan sebagai minuman kesehatan. Kegiatan produksi jahe instan berlokasi di Dusun Pandanan, Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, dengan jumlah tenaga kerja 9 yang dengan hasil produksi 1000 bungkus per hari. Kemudian kelembagaan UKM pada Lumintu Drink. Dalam menjalankan usaha UKM Lumintu Drink, agar tercipta kelembagaan UKM Lumintu Drink yang kuat, maka diperlukan analisis dan tindakan terhadap asumsi yang mempengaruhi kelembagaan UKM, yaitu pertama interaksi yang berkelanjutan antara kelembagaan dan organisasi dalam situasi ekonomi yang terbatas. Kemudian yang kedua yaitu persaingan mendorong organisasi yang terdorong menerus berinvestasi dalam keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan. Ketiga yaitu kerangka kerja, kelembagaan akan memberikan intensif secara maksimum kepada mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Keempat yaitu persepsi dibentuk dari perilaku untuk individu. Kelima yaitu lingkup ekonomi yang saling melengkapi menjamin kerjasama dengan kelembagaan lain. Visi dan misi tujuan dari UKM, yaitu visi yaitu menjadi UKM yang maju dengan mengedepankan kualitas profesional serta kehigienisan dalam menciptakan produk yang dapat bersaing dan serta bersinergi menjadi UKM yang berkelanjutan. Misi yaitu menciptakan produk yang berkualitas serta bermutu, menciptakan inovasi produk yang diminati masyarakat, memperluas pemasaran produk. Yang kelima yaitu menjadi produk yang bisa go internasional. Tujuan dari UKM ini yaitu menjadi usaha yang maju, mandiri dan modern, serta menjadi usaha yang produknya bisa dipasarkan ke luar negeri. Kemudian perencanaan kelembagaan. Perencanaan kelembagaan yang dilakukan di UKM Lumintu Drink melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama pembahasan organisasi atau kelembagaan, kedua yaitu mengidentifikasi masalah yang terdapat pada organisasi kelembagaan UKM Lumintu Drink, kemudian yang ketiga yaitu menganalisis sebab akibat dalam organisasi atau kelembagaan, yang keempat yaitu menyusun matrik perencanaan program. Dalam menjalankan usaha agar tetap baik, maka Lumintu Drink melakukan penyusunan rencana kerja yang antara lain menyusun job deskripsi, menetapkan sistem koordinasi, menyusun pedoman kerja UKM Lumintu Drink, menyusun desain sistem informasi, menyusun rencana usaha, menyusun sistem administrasi dan pembukuan, kemudian mengurus legalitas hukum UKM Lumintu Drink. Kemudian yaitu penganggaran kelembagaan. Yang pertama yaitu anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja yang dikeluarkan untuk setiap bulannya yaitu sebesar 15.333.000 dengan 9 tenaga kerja. Kemudian anggaran pengadaan alat dan produksi. Anggaran ini yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.650.000 yang terdiri dari alat-alat dan lain sebagainya. Kemudian anggaran produksi yang dikeluarkan
untuk membeli bahan baku sebesar 6.330.000 yang terdiri dari rimpang jahe, gula pasir, serai, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan kelembagaan, yaitu yang pertama yaitu aspek usaha. Aspek internal dari usaha ini meliputi yang pertama modal berasal dari pendiri usaha, kedua jumlah karyawan terdiri dari 9 yang terdiri dari manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, staf pemasaran, dan operator produksi. Kemudian pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan berasal dari petani jahe langsung yang berada di sekitar tempat usaha serta pengepul. Pemilihan bahan baku ini disesuaikan dengan standar SOP. Kemudian proses produksi yaitu di mana kegiatan ini untuk membuat jahe instan tersebut, mulai penyiapan alat dan bahan, menghancurkan jahe dan marut menggunakan mesin, menyaring jahe menggunakan kain saring untuk mengambil ekstraknya, mengendapkan ekstrak untuk memisahkan patinya, memasak sari jahe dengan api sedang hingga seri jahe berkurang sekitar 1/4, kemudian menambahkan bahan tambahan dan mengaduk hingga membentuk butiran. Kemudian pemasaran produk dari UKM Berkah Lumintu dipasarkan di outlet kami sendiri, toko-toko kelontong yang di sekitar tempat usaha melalui media sosial dan marketplace serta toko-toko besar. Untuk promosi, kami juga melakukan promosi melalui Telegram, website. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pencatatan dan dokumentasi. Dalam menjalankan kegiatan, proses pencatatan dan komunikasi, kami menerapkan GMP pada setiap proses produksi dengan mencatat hal-hal yang diperlukan. Kemudian pengawasan. Yang pertama yaitu melalui pengawasan pendahuluan, di mana UKM Berkah Lumintu melakukan pengawasan pendahuluan, yaitu yang pertama dari modal dilakukan pengawasan untuk apa modal itu digunakan dan keefektifan penggunaan modal. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap SDM, yang ada bahwa pekerja harus sesuai dengan bagian yang dikerjakan dan memenuhi tujuan yang sudah ada. Ketiga yaitu pengawasan terhadap bahan baku, yang ada bahwasananya bahan baku harus yang berkualitas agar produk yang dihasilkan kaya akan manfaat. Dan yang terakhir yaitu pengawasan terhadap finansial usaha, di mana keluar masuknya uang harus dicatat dan didokumentasikan agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang selanjutnya itu pengawasan konkuren. Pengawasan ini dilakukan pada setiap bagian dari usaha agar yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pengawasan umpan balik. Metode pengawasan yang dilakukan yaitu metode pengawasan non kuantitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Kemudian lingkungan organisasi UKM Lumintu Tring. Yang pertama yaitu lingkungan internal, di mana lingkungan internal terdiri dari sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu modal, bahan baku, dan metode. Untuk lingkungan eksternal yaitu terdiri dari sosial dan budaya, perencanaan, kebijakan pemerintah, alam, teknologi, pelanggan, pesaing. Selanjutnya, kepemimpinan organisasi dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan UKM Berkah Lumintu Tring yaitu model kepemimpinan yang terdiri dari transaksional. Pada model kepemimpinan di UKM Berkah Lumintu Tring memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang dapat memotivasi karyawan sehingga mencapai kinerja yang diharapkan. Kemudian metode transformasional. Pada UKM Berkah Lumintu Tring ini juga menerapkan model kepemimpinan yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu UKM memberikan perhatian pada kebutuhan pengembangan dalam menghadapi masalah berkaitan dengan cara pandang baru serta memotivasi karyawan. Kemudian karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan pada UKM Berkah Lumintu ini sebagai berikut, yaitu idealized influence, kemudian kedua yaitu inspirational motivation, kemudian intellectual simulation, kemudian
individualist consideration. Yang kelima yaitu contingency reward. Yang keenam yaitu active management by expansion. Yang ketujuh yaitu passive management by expansion tersebut. Kemudian rencana penerapan kepemimpinan. Rencana penerapan kepemimpinan yang dilakukan oleh UKM Berkah Lumi Industri yaitu menerapkan model kepemimpinan transaksional dan transformasional dalam mengolah usaha. Pada model kepemimpinan transaksional, pemimpin memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan agar dapat memotivasi karyawan sehingga mencapai kinerja yang diharapkan. Pada model transaksional ini, pemimpin memberikan perhatian pada kebutuhan pengembangan individu karyawan. Pengambilan keputusan. Pada UKM Berkah ini mengambil keputusan dilakukan oleh pemilik atau pengelola usaha, akan tetapi pemilik juga menerima masukan dan saran dari keluarga maupun karyawan yang pada UKM. Kemudian perilaku organisasi. Tujuan perilaku keorganisasian yaitu memahami perilaku yang dilakukan di UKM Lumi Tutring, kemudian meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi pada organisasi UKM Lumi Tutring, kemudian mengendalikan perilaku. Analisis perilaku keorganisasian meliputi tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi. Selanjutnya model perilaku organisasi, yaitu organisasi dipilih yaitu menggunakan model kolegial. Model kolegial tergantung pada bagaimana manajemen mengembangkan rasa kemitraan dengan karyawan. Hasilnya adalah karyawan merasa dibutuhkan dan berguna. Selanjutnya pendekatan perilaku organisasi pada manajemen. Perilaku kita pada setiap situasi melibatkan interaksi karakteristik pribadi dan karakteristik situasi. Manajemen kinerja. Pada manajemen kinerja yaitu tahap pertama merupakan tahap identifikasi perilaku kerja dan dasar basis pengukuran kinerja. Kemudian dilakukan pengarahan konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan terhadap target yang akan dicapai. Kemudian pelaksanaan. Tahap kedua merupakan penerapan monitoring dan proses kinerja karyawan. Tahap ini berfokus pada manajer dukungan dan pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada pada jalurnya. Kemudian melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, melakukan rewarding. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.